Pak, mohon izin Pak, hari Ya. ini kan ada pendampingan individu Pak. Ya. Rencananya pengajar praktik akan mengobservasi saya mengajar. Atau mungkin Bu Apin bisa. Baik. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, saya mau izin Pak Ya. untuk menilai pembimbing menilai melihat simulasi mengajarnya seperti apa dalam kehidupan ini. Kemudian saya mohon nanti ketika observasi saya mau langsung ke lapangan. Mobil ya, disiapin aja. Siap. Mobil. Siap Pak. Persiapan supaya lancar. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Selamat pagi Pak Budi. Ya. Apa kabarnya Pak Budi? Nah, ya, kita ketemu lagi dalam pendampingan individu 4. Ya, semoga Pak Budi selalu sehat dan selalu berbagi praktik baik, juga selalu berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik dalam pembelajaran di sekolah Pak Budi dan bisa terus semangat dalam mengikuti PGP ini sampai selesai. Nah, Pak Bobi, saya datang ke sini untuk mengadakan PI4 tentunya dan bertujuan untuk satu kita mau sejauh mana Pak Bobi sudah mempelajari modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching ya, praktek coaching yang sudah dipelajari. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian saya juga ingin mengetahui rencana tindak lanjut pembelajaran daring yang sudah Pak Bobi dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan yang sudah kita laksanakan, kemudian yang akan kita laksanakan, dan hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian Pak Bobi dalam PGP ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dalam pembelajaran dari kita sudah berpartisipasi aktif ya dalam kolaborasi maupun elaborasi pemahaman yang sudah kita laksanakan. Dan saya juga cukup mengapresiasi Pak Bobi aksi nyatanya sudah tergambarkan dalam hal-hal atau modul-modul yang sudah dipelajari. Baik Pak Bobi, saya akan menanyakan hari ini nih Pak Bobi, kira-kira memastikan RPP apa yang sudah dibuat Pak Bobi, apakah sudah dibuat ya waktu pertemuan lalu? Ini dan saya sudah beli juga. Ya, baik. Kemudian kita mau mengadakan nanti mau simulasi mengajar Pak Bobi sejauh mana Pak Bobi mengajar dalam yang sudah sesuai dengan modul 2 ya yang sudah dipelajari, yaitu pembelajaran yang bertahap pada murid, kemudian budaya positifnya, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian saya nanti akan menanyakan bagaimana proses Pak Bobi dalam hal coachingnya ya, kemampuan coaching Pak Bobi sendiri. Nanti ada hal-hal yang harus saya nilai dalam hal simulasi pembelajaran Pak Bobi di kelas nanti atau di lapangan. Kemudian menanyakan nih apa sih proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini. Terima kasih Pak Apin sudah memberikan kesempatan untuk hadir mendampingi saya pada pembimbing 4 bulan ini. Mungkin hal yang sudah saya lakukan selama 1 bulan sebelumnya, saya mencoba menerapkan pembelajaran tentang bagaimana coaching terhadap petani guru tentang sejawat, yang awalnya saya kira supervisi pembelajaran itu sama halnya dengan saya diawasi atau dipantau oleh pengawas sekolah. Cuman setelah mendapatkan materi pada modul 2.1, 2.2 dan 2.3 lebih terbuka lagi pemikiran saya terhadap supervisi pembelajaran. Artinya saya menempatkan diri agar
bisa menggali lagi kan, menggali keinginan guru dalam pembelajaran kelas gitu. Dalam hal coaching, saya sebagai coachnya dan guru saya sebagai coachingnya, seperti itu yang saya coba lakukan. Coaching terhadap anak-anak sudah. Kalau untuk anak sudah, cuman memang ya itu selama ini kan kita nggak paham ya. Iya. Kalau yang sudah kita lakukan itu ternyata ya itu sama halnya dengan kita coaching ternyata gitu kan, seperti kita berdiskusi dengan spesialis didik itu gitu, oh itu coaching, baru paham setelah kita bisa dapat materi. Kemudian dari semua yang sudah Pak Bobi lakukan 1 bulan terakhir ini, apa sih tindak lanjutnya ke depannya Pak Bobi dalam menguasai teknik coaching ini? Ya mungkin setelah saya mempelajari modul 2 ini, saya mencoba mengajak rekan sejawat saya untuk kolaborasi dengan tahapan-tahapan coaching gitu, karena dengan tahapan-tahapan coaching itu sebenarnya guru jadi bisa mencurahkan gagasannya, terus kita juga jadi paham, oh keinginannya seperti itu, apakah sudah terlaksana atau belum gitu sih. Nah, sekarang yang mau di kelas apa yang mau menjadi observasi Pak Bobi hari ini? Hari ini saya akan mengajak ibu untuk mengamati praktek mengajar saya di kelas 5. Kelas yang saya sudah membuat metode diferensiasi tentang permainan bola kecil dalam hal permainan bola kasti. Tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pelajaran itu saya mencoba didik saya untuk bisa belajar secara berkelompok dan memahami teknik dasar dalam permainan bola kasti, seperti melempar, memukul, dan yang pastinya menangkap. Baik. Kemudian ada yang pengembangan yang mau dicapai? Saya mencoba mengajak peserta nanti dalam hal berkelompok mereka bisa memecahkan suatu masalah yang saya berikan, artinya belajar berkelompok dengan satu pimpinan yang saya akan tunjuk nanti. Jadi belajar menjadi pemimpin dan juga dipimpin oleh komandan. Kemudian strategi apa yang disiapkan Pak Bobi? Saya mencoba membuat strategi membagi dalam satu kelompok, dalam beberapa kelompok pasti ya. Nanti satu kelompok akan saya bimbing mereka untuk melakukan gerakan melempar, satu kelompok akan melakukan gerakan memukul bola, dan satu kelompok melakukan gerakan menangkap. Nah, nanti setelah mereka saya bagi dalam satu kelompok, nanti saya rolling. Nanti sistemnya rolling, pada saat saya bimbing mulai, nanti kelompok yang satu berpindah ke kelompok yang sebelahnya. Artinya prakteknya itu semua mencoba gitu. Kemudian kita tadi kelas 5. Ya. Jumlah muridnya berapa ya? Kalau kita Ini 5A atau 5B? ini 2 kelas nih. 2 kelas berarti AB ya? Ya. Berapa jumlah keseluruhan? Jumlah peserta didiknya sekitar 50-an. Kemudian jamnya? Jamnya saya ambil jam pertama, memang jam Mulainya jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya? Sampai jam 10. sudah itu aja ya. Kita mau langsung observasi anak tadi. Ini sudah saya siapkan. Yang saya nanti kita coba untuk Mungkin ini udah saya sempat tunjuk. ya. Kurang. Ya, sudah. Siap, siap. Dua langkah ke belakang, jalan. Oke, lencang depan. Ya.
istirahat sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perhatikan, hari ini kita ketemu lagi pada sesi pelajaran hari Selasa seperti biasa. Bapak ingin bertanya sebelumnya, materi sebelumnya yang sudah Bapak ajarkan apa? Permainan bola voli. Oke, hari ini Bapak mencoba akan mengajarkan materi tentang materi bola kecil, yaitu bola. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya kita bikin doa dulu, kawan-kawan, sebelum kita mulai. Berdoa selesai. Oke, apa nama temannya? Ada sudah bikin doa. Artinya kalau sudah berdoa semuanya dalam keadaan sih. Sudah siap belum? Kali ini sudah siap belum? Oke, Bapak mau keluar kalian. Bapak coba ingin ngecek siapa yang tidak hadir. Bisa disebutkan kira-kira kemudian siapa? Siapa? Eja. Oh, Eja terus. Siapa lagi? Hari ini Eja. Terus kelas D siapa? Kelas D yang tidak ada siapa? Oke, perhatikan. Catat. Sebelum kita lanjut, kita bernyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, posisi keadaan siap. Mari kawan-kawan. Kita mau mengapa kita sebelum melakukan pelajaran berkenalan Indonesia Raya? Ayo, silakan. Yang bisa jawab angkat tangan. Melatih jiwa nasionalisme yang belakang masih muncul aja itu. Materi hari ini kita akan belajar. Silakan dibaca bersama-sama. Menganalisis dan mempraktikkan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu menganalisis
Nah, lapangannya bentuknya seperti apa ini? Seperti apa? Lempar. Yang belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Gambarnya sudah jelas belum? Yang akan kita pelajari teknik dalam menyusun bola. Sebelum kita mulai, Bapak bisa tolong yang laki-laki jadi pemimpin yang pemanasan sebelum mulai. Lepas belakang lingkungannya, tempatnya seperti biasa itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Tarik ke atas kakinya. Tidak apa sama Jape. Hitungan kelima yang bisa dengan putih bisa buat lingkaran besar. Patilah. Hitungan kelima buat lingkaran besar. Satu, dua, lingkaran besar, lingkaran besar. Lepas tangannya.
dua kelompok ajak kelompoknya
bola ke pasangan 10 kali 10 kali. Tidak. Silakan. Untuk kamu semua ke sana. Oh, yang ini di sini tempat. Melakukan gerakan melempar cepat. Paham? Tuh. Satu orang 10 kali. Hei, berarti, yang masih bertahan, siap. Yang masih bertahan, ini sudah selesai. Oh, bolanya. Masih ada lagi. Siapa ambil kelompok yang salah? Yang yang sebenarnya, kanan, yang sebaliknya, kanan, kanan, yang sebaliknya, depan, yang sebaliknya, depan, belakang, depan. Ayo, kelompok yang masih punya konten. Yang sebelumnya, depan, depan, yang sebaliknya, belakang. Yang ini yang salah tadi dia. Kamu lempar satu lagi, yang benar. Ayo kali. Kalau banyak 3, kalau sudah 3 kali tidak ke belakang. Paham tidak? Paham? Oke, kalau sudah 3 kali pindah ke belakang. Pos 2 siapa tadi pos 2?
Oh, satu apa? Melakukan gerakan apa? Kalau sudah semua berpindah lagi. Kalau sudah berpindah lagi. Kalau sudah berpindah lagi. Pokoknya. Silakan dimulai. Kalau sudah silakan berpindah lagi. Bapak mau bertanya, perhatikan, setelah kalian melakukan permainan bola kasti, siapa yang bisa menjelaskan? Oh, Alif kelompoknya ngapain Alif? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah dipelajari? Oh, kelompoknya Alif, siapa yang bisa menjelaskan? Oh, silakan yang bisa menjelaskan apa yang dipelajari. Oh, ayo angkat tangan. Ayo, yang berani angkat tangan. Ayo, satu orang sini, satu lagi. Yang pusing belum ada. Sini ganteng. Ayo, yang
Kan, lu keluarkan ada bintai. Banget lu. Terus apa lagi? Silakan duduk. Silakan semuanya. Oke, perhatikan. Tutup mulut. Tutup mulut. Pelajaran tentang oke, perhatikan. Sebelum Bapak tutup, bagian dari akhir pendampingan saya Pak Budi setelah saya melakukan observasi kepada Pak Budi tadi di lapangan ya, observasi sejauh mana Pak Budi melaksanakan simulasi mengajar Pak Budi. Yang perlu diperhatikan adalah tadi sudah bagus Pak Budi dan yang sudah saya lihat, hanya saja catatan kecil saya itu dari RPP dulu ya Pak Budi. Di sini RPP-nya sudah bagus semua gitu ya. Hanya saja yang menjadi catatan dalam RPP ini tidak dituliskan pembagian acaranya atau metode pembagian kelompoknya, diferensiasinya belum dicantumkan. Kemudian di sini ada kegiatan pendahuluannya peserta didik melakukan pemanasan. Tadi seperti yang saya lihat, sepertinya gerakan-gerakan pemanasan itu belum ada. Kemudian lagi pendinginan ya tadi sepertinya sudah. Oh di akhir. Kemudian refleksi kepada siswa sudah umpan balik tadi. Pada saat duduk tadi tadi ada di video sih sudah. Terus juga untuk pemanasan tadi ada dimasukkan, cuman memang kayak catat di sini artinya di saat belakang dari perwakilan baru depan gitu. Anak sudah semuanya dari hal kenyamanan belajar, yang ruang belajar sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa, kemudian penggunaan komunikasinya sudah positif semua, tidak ada yang namanya anak itu berkeliaran lah, semua terpantau oleh Pak Bobi semua dengan komunikasi yang baik. Kemudian Pak Bobi sudah empatinya ya guru, udah keingintahuan guru sudah mencoba memahami sudut pandang murid ya tadi. Siapa yang tidak masuk gitu ya tadi hari ini. Kemudian sudah mereview pelajaran sebelumnya, kemudian juga emosi positifnya sudah terbangun. Guru mengekspresikan emosi positifnya selama berinteraksi dengan murid sudah cukup bagus, kemudian dan ditampilkan dengan baik. Kemudian penerapan disiplinnya pun sudah tadi dengan membaca doa ya, kemudian dipimpin oleh siswa itu sudah bagus. Kemudian pemberian motivasi pun juga bagus, sudah guru menumbuhkan keingintahuan atau keinginan pemberian motivasi kepada siswa. Kemudian observasi yang kedua diantaranya adalah guru tidak langsung memulai tetapi membangun dulu atau memastikan murid dulu ya seperti apa. Kemudian
secara muatan sosial emosionalnya dalam aktivitas pembelajaran sudah bagus, aktivitas yang menguatkan siswa tadi sudah dengan cara pembagian kelompok tersebut, kemudian guru memberikan yang dialami murid ya, apa saja kesulitannya dalam hal tadi bola kecil, kemudian penggunaan strateginya sudah cukup baik, sudah lancar, apalagi tadi ada modul-modul ya atau bahan ajarnya sudah bagus, tujuan pembelajaran pun dijelaskan. Harusnya tadi ini loh tujuan pembelajaran Pak Guru yang mau Pak Guru berikan, harus seperti itu. Tadi enggak ya? Tadi saya mancing, mancing. Jadi artinya kan menurut pemahaman saya ya, kalau pembelajaran diferensiasi bukan kita yang aktif. Iya, tapi murid. Makanya saya mancing untuk mereka yang membaca. Iya. Tanpa menggurui ini Pak Bobi ya, saya di sini juga guru strateginya sudah bagus dan mengajak murid ya untuk semua berbaur dengan temannya gitu ya, sudah berdiferensiasi sekali gitu. Kemudian observasi ketiga, pemberian umpan balik, guru memberikan umpan baliknya secara bagus kepada siswa, kemudian fungsi asesmennya tadi sudah ya, Sudah di akhir ya. Kemudian saat proses terjadinya asesmen pun murid menyimak ya dengan baik. Kemudian yang saya mau tanyakan nih Pak Bobi, yang menurut Pak Bobi apa yang sudah baik dari Pak Bobi dan akan melakukan perbaikan apa ke depan setelah kita melakukan observasi tadi? Saya melakukan. Jadi yang sudah saya lakukan tadi pasti sudah sesuai dengan rencana mengajar saya Bu ya. Cuman yang akan saya kembangkan lagi dari segi peserta didik lebih bisa berkolaborasi dengan satu yang lain. Karena kan tadi hanya beberapa kelompok, artinya nanti saya akan mencoba untuk membuka kelompok yang lain dengan kelompok yang lain menjadi satu gitu. Artinya kan mungkin nanti akan terjadi berbeda pahaman pelajaran, jadi sih biar lebih menarik lagi. Baik. Dalam hal pendampingan, sejauh apa pendampingan ini membantu Pak Bobi atau pendampingan sebelumnya? Kalau Kak Karya kan yang mendukung Pak Bobi untuk melakukan observasi, melakukan simulasi ini. Jadi kalau saya dengan adanya kegiatan P4 yang sebelumnya Bu ya, lebih bisa membuat saya sebagai guru memahami kekurangan selama saya melakukan pembelajaran. Artinya dengan adanya pengajar praktik dalam pendampingan P4 ini bisa mengevaluasi diri saya dalam hal pembelajaran gitu. Artinya kekurangan dan masukan akan jadi bahan evaluasi saya ke depannya. Terus dalam hal metode pembelajaran saya coba untuk mengembangkan lagi sesuai dengan modul yang sudah saya dapatkan seperti KSG-nya juga berdiferensiasi juga seperti itu. Baik, tadi Pak Bobi perlu pemahaman lagi ya dalam dalam simulasinya. Apakah PI ini sudah mengimplementasikan pembelajaran yang berbeda pada murid? Kalau sejauh ini sudah Ibu, karena saya membagi anak dalam kelompok dan dalam satu kelompok mereka melakukan praktik baik yang sudah saya berikan gitu. Yang perlu diperbaiki Pak Bobi? Mungkin yang perlu saya perbaiki yaitu tadi yang pertama lebih mengeksplor lagi pembelajaran materi yang akan saya berikan ke depannya. Terus dalam hal pembagian kelompoknya bisa lebih membaurkan dalam hal misalkan yang cowok dengan cewek jadi satu. Kalau tadi kan masih terpisah gitu ya, putri dengan putri kelompoknya seperti itu. Baik, tadi kita sudah melakukan coaching ya. Kemudian saya ada kendala nggak Pak Bobi dalam tadi melaksanakan simulasi tersebut? Kalau untuk saya pribadi sebagai guru olahraga ya, untuk pembelajaran PJOK itu kendalanya hanya satu, mungkin karena anak
cuaca panas. Itu doang sih kendala. Terus yang kedua, fokus anak dalam pembelajaran kan hanya satu menit sampai sekitar 25 menit doang. Artinya bagaimana saya bisa membuat pembelajaran menarik supaya anak bisa lebih fokus, artinya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian dari yang sudah kita bahas tadi, kesimpulan apa sih yang Pak Bobi dapatkan dari simulasi? Jadi kalau saya sudah praktikan tadi, melatih anak untuk bisa bekerja sama dalam satu tim atau satu kelompok, terus mempraktikkan pembelajaran sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dalam hal ini permainan bola kecil gitu, artinya semua anak mencoba melakukan praktik yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada yang bisa dan tidak bisa, gitu. Artinya semuanya mencoba mempraktikkan. Nah, sekarang umpan baliknya nih Pak Bobi, refleksinya seperti apa Pak Bobi merefleksikan pertemuan tadi? Jadi sesuai dari tadi setelah saya melakukan pembelajaran, di akhir saya mencoba mengajak anak merefleksikan, itu salah satu masukan juga buat saya. Artinya mereka mengingini yang pertama dalam hal bola kali ya, karena pikiran mereka itu kan ini apa sih hanya bola modifikasi ya. Artinya mereka itu belum memahami apa sih alat peraga yang saya lakukan sebenarnya modifikasi gitu. Jadi saya mencoba merefleksikan supaya bisa lebih mengembangkan yang lain gitu. Berarti solusinya dijelaskan aja ya. Ya. Ini bola loh. Betul. Apa yang sudah Bapak modifikasi untuk kalian gunakan dalam pembelajaran Bapak gitu ya. Baik. Perasaannya Pak Bobi gimana sih setelah melakukan simulasi tadi? Kalau perasaan saya sih ya selama ini ya melihat anak bahagia juga salah satu kesuksesan kita sebagai guru ya, berarti tidak ada yang merasa tertekan dalam pembelajaran. Itu salah satu kesuksesan kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran. Ya, semua sudah bagus Pak Bobi. Saya ingin mengingatkan Pak Bobi ya, ketika nanti kita mau mengadakan pendakian 25, yang perlu jadi catatan adalah yang harus dipersiapkan tentang kelengkapan bahan yang harus disiapkan di PI 5 adalah mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5 nanti, kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran, kemudian pelaksanaan observasi minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan sesuai kesepakatan sekolah atau kesepakatan Pak Bobi dengan rekan sejawatnya. Kemudian membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP nanti dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Hasil koreksiannya oleh Pak Bobi nanti dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawatnya. Kemudian nanti ada aktivitas coaching untuk supervisi akademiknya. Untuk melakukan aktivitas ini, CGP harus mengikuti instruksi yang ada pada modul 2.3 tentang coaching ya, teknik-teknik Aksi coaching nyata, ya, aksi nyata coaching. Kemudian pastikan CGP melakukan proses observasi seperti yang saya lakukan tadi, kemudian hasil catatan. Jadi nanti Pak Bobi berperan sebagai saya, kebalikan gitu, tapi kepada rekan sejawat ya. Nanti ada kelengkapannya sudah saya berikan. Kemudian setelah melakukan proses pra, kemudian melakukan observasi pembelajaran, hasil catatan setelah proses ini diserahkan kepada saya nanti. Jadi Pak Bobi kebalikannya berperan sebagai saya. Nah, setiap aktivitas CGP saat melakukan observasi dan observasinya, saya akan tetap melakukan pemantauan saja dan diskusi melalui teman sejawatnya dan Pak Bobi sekaligus. Cukup saja Pak Bobi, saya sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas saya dalam PMK ini. Semua saya apresiasi
terapresiasi dengan sangat bagus. Pak Bobi sudah melakukan yang terbaik. Ya. Saya salut sama Pak Bobi dan terima kasih atas waktunya Pak Bobi kesempatan ini dan Pak Bobi saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian saya tutup dengan bacaan doa sehingga motivasi Pak Bobi. Saya mungkin nanti izin pamit sama Pak Kepala ya. Alhamdulillah PI4 ini sudah selesai dengan Pak Bobi. Saya mohon izin pamit Bapak. Sampai ketemu lagi nanti di PI berikutnya. Masih ada PP? Iya masih Pak. Masih ada Sampai 3 lagi. Ya. 3 lagi. Udah lancar tadi ya? Udah? Iya, alhamdulillah. Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.